Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Pokoknya doa terbaik buat kalian teman-teman, semoga ya. Kali ini teman-teman, semoga kali ini doa-doa kita diijabahi gitu teman-teman ya, dan semoga di tahun ini pula kita bisa menggapai semua impian kita ya. Mantap jiwa. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi menjelang siang ini teman-teman ya, untuk menemani kalian melihat keadaan cryptocurrency, yang dimana untuk Bitcoin ya bisa kalian lihat sendirilah harganya berapa ya kan, SRP berapa, hampir merata. Altcoin ini teman-teman ya 50 banding 50 kali ini, 50% dalam kondisi prima ya kan, ada sedikit recover, 50% dalam kondisi loyo, lemah sah tuat teman-teman baru. Assalamualaikum udah waalaikumsalam aja ya. Oke teman-teman, oke. Jadi di kesempatan kali ini sedang ramai diperbincangkan tentang Luna Classic teman-teman, Luna Classic dan USDC tentunya. Nah kalau kita lihat untuk harganya sendiri, Luna Classic ini berada di area 8128, mengalami penurunan 0,29% per video ini dibuat ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya di sini teman-teman sedang ramai diperbincangkan dan diperdebatkan ini ya, sedang ramai sekali teman-teman di Twitter juga ya, di kalangan apa ya, lingkup internalnya Luna Classic juga sedang ramai, dan semoga ini menemukan jalan yang terbaik lah. Kalau saya sih setuju dengan proposal yang diajukan untuk hal ini gitu. Hal apa akan kita bahas lebih dalam, tapi sebelumnya kita lihat untuk perkembangan Luna Classic ya. Nah jadi bisa kalian lihat sendiri teman-teman untuk presentasi harga launch kali ini ya. Nah di sini bisa kalian lihat ya. Jadi total yang sudah terbakar sampai detik ini teman-teman itu sudah sekitar 66,1 miliar Luna Classic yang terbakar ya. Ini teman-teman ya. Ini yang terbakar teman-teman ya, 66,18 miliar. Nah, dari total pasokannya 6,8 triliun. Oke. Jadi pembakaran hari ini tadi cukup apa ya? Kurang baik teman-teman, karena cuma 9 jutaan yang terbakar. 9,2 juta circulating supply saat ini berada di area 5,8 triliun teman-teman. Masih sangat tinggi ya untuk supply daripada Luna Classic ini, dan masih panjang perjalanan kita untuk mencapai ke $1. Dan semoga saja sih ya masa bulan nanti dengan adanya sistem repack yang akan dikembangkan di kuartal ketiga ini, semoga lekas membantu pengurangan supply, karena repacking nanti juga akan membantu juga gitu teman-teman untuk pengurangan supply daripada Luna Classic. Wow ya. Nah kalau yang tadi teman-teman itu pembakaran harian 9 juta ya, kalau 24 jam terakhir di sini 54,4 juta Luna Classic yang sudah dibakar. Oke, jadi USDC ini yang dibakar ada sekitar 68,4 ribu ya. Jadi di sini untuk yang di staking dia mengalami penurunan nih teman-teman ya. Kemarin ini kalau nggak salah saya cek untuk stakingnya ini berada di area 1 triliun 30 miliaran teman-teman. Kali ini berada di area 1 triliun 29,4 miliar. Berarti ada presentasi penurunan nih, ada penurunan sekitar 2 miliaran teman-teman ya, sekitar 2 miliar 65 jutaan teman-teman ya. Jadi total transaksi yang terjadi hari ini sekitar 352 ribu ya teman-teman. Total tax fee yang harus dibayarkan, yang belum dibayarkan ini masih ada sekitar 58,2 juta loans, dan ada 95,12 ribu USDC. Oke, jadi di sini sebenarnya ada kabar yang cukup ramai diperbincangkan, dan saya setuju untuk di burn. Ya, saya setuju untuk di burn atau dijual untuk buyback Luna Classic juga bagus juga kayaknya ya. Oke, kita lihat saja teman-teman ya, kita langsung bahas. Nah jadi ini dikutip dari Daily Coin teman-teman ya, dari Daily Coin, dari Telegraph juga ada, Coin Telegraph ya. Jadi kita ambil di sini nggak apa-apa ya. Jadi ada sekitar 800 juta USDC burn. Oke, solusi komunitas Lunsi untuk kesalahan langkah Kwon. Nah jadi di sini ada permintaan 800 juta koin
USDC ini untuk dibakar gitu teman-teman ya. Kalau saya sih setuju gitu untuk dibakar teman-teman. Kenapa? Karena saat ini fokus daripada tim Luna Classic ini adalah repacking ya. Repacking ini dimana USDC ini harus dipatok dulu 1:1 dengan dolar ya, dan harga daripada USDC ini masih jauh di bawah $1. Maka dari itu ketika ada pembakaran yang cukup besar 800 juta ya, tidak menutup kemungkinan ini akan mengurangi circulating supply daripada USDC gitu teman-teman ya. Ini akan mempercepat juga untuk presentasi harganya recover sedikit demi sedikit, akan mempercepat gitu ya. Saya setuju kalau di burn, tapi di sini ada pro kontra juga sebenarnya ya. Kalau kalian setuju di burn atau gimana gitu ya, nanti kita bahas. Jadi di sini ada 800 juta USDC disimpan dalam dompet yang ditautkan ke Ozone Protocol. Oke, komunitas Terra Classic dibagi menjadi dua kubu atas dana tersebut ya. Terus di sini Arkham Intel Exchange memberikan perburuan hadiah untuk dompet Dokwon ya, memberikan perburuan. Oke. Jadi di sini yang menarik adalah 800 juta USDC ini teman-teman ya, yang dimana sebenarnya bukan 800, sebenarnya ada sekitar 1 miliar USDC ya teman-teman, yang dimana sekitar 200-an udah salah langkah lah, intinya seperti itu. Nah, jadi komunitas Terra Luna Classic yang diperangi berupa memulihkan 800 stablecoin Terra Classic yaitu USDC teman-teman, dimana yang tidak berfungsi jumlah USDC yang sangat besar awalnya dikirim ke protokol Ozone oleh Dokwon, pendiri terkenal dari blockchain Terra. Dalam postingan Medium berjudul kembalikan 800 juta USDC, sekarang Vegas Mark menjelaskan motif di balik permintaan tersebut dan mendesak komunitas Luna Classic untuk memberikan suara pada proposal tata kelola. Jika proposal Vegas disetujui, dana yang dialokasikan komunitas akan dikembalikan ke kumpulan komunitas Terra. Oke, nah terus di sini teman-teman kalau kita lihat komunitas Luns dibagi menjadi dua kubu, di mana sementara semua anggota Terra Classic setuju bahwa 800 juta USDC akan dikembalikan ke komunitas ya. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana menggunakan dana tersebut. Proposal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa proyek protokol Ozone telah gagal menindaklanjuti rencana pembangunan yang diproyeksikan secara aktif. Nah, jadi di sini meskipun dua versi pertama protokol Ozone sangat diminati karena kapasitas ya penjaminan protokol, namun belakangan terungkap bahwa 1 miliar USDC salah penanganan sebagian. Oke, jadi totalnya teman-teman 1 miliar USDC, di mana udah ada salah penanganan juga nih sebesar 200 USDC ya. Oleh karena itu anggota Terra meminta pengembalian sekitar 800 juta sisanya itu. Nah, komunitas Terra Luna Classic terbagi dalam memutuskan bagaimana menggunakan dana yang dipulihkan. Sebagai ilustrasi, Vegas menyarankan agar dana on-chain yang diambil dikirim ke kumpulan komunitas Luna Classic. Sementara itu, anggota komunitas terkemuka lainnya berpendapat bahwa USDC lembam seperti ini harus dihancurkan. Nah, kalau kalian pro yang mana? Pro untuk dikembalikan ke kumpulan komunitas atau dihancurkan atau alias di burn gitu ya. Alih-alih menambahkan mata uang kripto kembali ke peredaran. Memang insinyur keuangan Alex Force menjelaskan bahwa membakar 800 juta akan melayani komunitas yang kesulitan dengan lebih baik. Oke, jadi rekan penulis Terra Classic Reval Lord berpendapat bahwa membakar dana kripto yang diambil akan meningkatkan nilai USD dari USDC orang lain yang ada, karena pasar akan mengharapkan lebih banyak keputusan seperti itu oleh komunitas. Oke, memang komunitas menginginkan sebenarnya gini ya. Komunitas ini menginginkan pembakaran dengan jumlah yang lumayan gitu antara Luna Classic dan USDC. Kenapa? Karena kesalahan dari USDC ini dampaknya ke Luna Classic waktu itu ya, di packnya USD ya waktu itu namanya, hingga akhirnya menyeret si Luna gitu teman-teman. Nah, ketika 800 ini di burn, ini akan meningkatkan nilai USD daripada USDC tersebut teman-teman ya, yang dimana ini akan membuat para orang-orang ini senang. Karena apa? Pembakarannya cukup
tinggi itu teman-teman ya, cukup besar. Nah, karena apa? Saya setuju untuk di burn itu alasannya satu teman-teman ya. Satu, dia tim daripada Luna Classic saat ini fokusnya adalah terhadap repacking. Oke, repacking dan pengurangan supply. Nah, jika memang ingin mempercepat sistem repack, ya kan, maka harus dipercepat juga kenaikan harga daripada USDC agar setara dengan 1:1. Salah satu caranya ya, mumpung ini ada dana gitu ya, ada koin sebesar 800 juta langsung di burn gitu teman-teman ya. Ini akan sangat-sangat menarik. Atau nih bisa dijual lalu di buyback-kan terhadap Luna Classic, alias ya lumayan itu pembakarannya kan ya, untuk mempercepat pengurangan supply juga. Jadi kalau teman-teman gimana, lebih setuju dikembalikan ke kumpulan komunitas atau di burn gitu ya, silakan kalian bisa komen-komen ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu. Salam cuan.